Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Pada lafaz bacaan wa aminu, maaf, ini harusnya bukan mad tabi'i. Pada lafal aminu ini kami salah menuliskan dan mengeditnya. Harusnya di sini pada lafal aminu ini ada lafal bacaan mad badal. mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila adanya huruf fathah, maaf, ada huruf hamzah bertemu setelahnya adalah huruf mad, baik itu alif, waw atau ya, maka itu kita namakan dengan mad badal. Panjangnya adalah 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Maka wa a, kemudian pada lafal nu ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian alif yang datang setelahnya ditandai dengan warna abu-abu dan di atasnya ada lingkaran kecil atau kita namakan dengan sifar mustadir. Alif ini dianggap tidak ada, yang dimana alif ini biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan di sini sebenarnya menunjukkan huruf tambahan untuk membedakan di sini bahwasanya itu apa namanya kata jamak gitu ya. Kemudian lafal bima anzaltu. Pada lafal bima anzaltu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Maka hati-hati teman-teman, jangan sampai di sini untuk mad jaiz munfasil sendiri kita panjangkan 4 harokat. Sehingga ini jangan sampai kita kurangi kadarnya. Misalkan dibaca bima anzaltu jadi 2 harokat. Tidak, karena apa? Karena untuk bacaan mad jaiz munfasil di dalam riwayat Imam Hafiz, jadi khususnya Imam Syatibi itu 4 harokat atau 5 harokat. Nah, mad jaiz ini terjadi kapan? Terjadi apabila ada mad tabi'i di sini bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan huruf hamzah tersebut berada di lain kata. Jadi tidak dalam satu kata tapi lain kata. Contoh di sini bima satu kata, anzaltu satu kata. Maka bimanya kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Bagaimana? Bima anzaltu bima panjang dulu. Kemudian berhafal anzaltu, ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka ini kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa yaitu membaca di antara bacaan idgham dan izhar. Idgham itu suara nunnya dihilangkan atau masukkan kepada huruf setelahnya. Kalau izhar suara nunnya diperjelas. Dan sedangkan ikhfa di antara keduanya, sehingga nunnya samarkan ke zai. Azah. Atau biasa lebih mudah untuk memperingatnya pakai ng atau ang gitu ya. Tapi tidak semua ikhfa dibaca dengan ang. Maka azah, seakan-akan kita langsung menafalkan ke huruf zainya. Azah, anzaltu bima anzaltu. Kemudian pada lafal musaddiqan lima, pada lafal qal lima di sini ada fathatain bertemu dengan huruf lam. Awalnya kalau kita baca musaddiqan, karena bertemu dengan huruf lam, tanwinnya masuk ke huruf lam. Suara n-nya dihilangkan menjadi diganti menjadi huruf lam. Maka kenapa dinamakan idgham? Idgham artinya memasukkan. Memasukkan apa? Suara nunnya kepada huruf lam, tapi tidak boleh disertai dengan gunnah. Maka dinamakan dengan idgham bila gunnah, hanya masuk saja. Langkahnya bagaimana? Masukkan ke huruf lam, kemudian dibaca musaddiqan lima, musaddiqan lima. Tidak lagi dibaca musaddiqan lima, tapi langsung masuk musaddiqan lima ma'akum. Lafal lima mad tabi'i ma'akum wa la takunu.
Di sini sebenarnya ada hukum tajwid juga, yaitu adanya mim mati bertemu dengan waw, yaitu izhar syafawi, yang dimana harus dibaca dengan jelas suara mimnya dan tidak boleh ditahan. Wala takunu awwala kafirim bih. Pada lafal la dan ku, kedua-duanya kita hukumi mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, fathah bertemu alif dan dhamma bertemu waw. Kemudian pada lafal nu awwalaka, ya, di sini sama hukumnya dengan lafal bima anzaltu, yaitu adanya mad jaiz munfasil. Maka kita harus memanjangkan nu-nya sepanjang 4 atau 5 harakat. Bagaimana cara membacanya? Wala takunu awwala, dan tidak boleh dikurangi. Misalnya wala takunu awwala jadi 2 harakat atau lebih daripada, misalnya 4 atau 5 harakat. Contoh wala takunu, ini lebih banget. Cukup 4 harakat atau 5 harakat saja. Kemudian awwala kafirim bih. Kemudian pada lafal ka sebenarnya ada mad tabi'i lagi, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian lafal kafirim bih. Di sini ada bacaan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab dasarnya adalah aqlaba yuqlibu, membalikkan. Sebenarnya di sini adalah adanya huruf berharokat tanwin pada lafal rin, kafirin. Asalnya kafirin. Ketemu dengan ba. Nah, di sini ditulis dengan mim kecil di sini. Ini menggantikan untuk huruf tanwinnya. Kafirin bihi asalnya. Karena di sini ada tanwin bertemu dengan ba, itu biasanya kita hukumi dengan bacaan iqlab. Iqlab itu mengganti suara nun menjadi suara mim. Maka di sini ditandai dengan huruf mim kecil. Maka ini kita baca kafirin bih. Awalnya kafirin bih, karena dia ganti suara nunnya, kafirin bih diganti dengan huruf mim. Kemudian ketika kita melafalkan ini kafirin bih, itu sebenarnya ada 2 cara baca. Yang pertama dengan itbaq, yang kedua dengan suara furjah. Tapi kita mengambil yang itbaq saja, yaitu bibir kita tertutup dengan rapat. Kafirin bih. Kemudian langkah selanjutnya untuk iqlab, ditahan suara nya sepanjang 2 harakat untuk menyempurnakan gunnahnya, untuk menyempurnakan itu bacaannya. Wala takunu awwala kafirim bih. Kemudian wala tashtaru. Di sini la mad tabi'i. Shin, hati-hati di sini jangan dibaca dengan tastaru, wala tastaru, dia harus shin pakai y. Bagaimana cara melafalkannya? Kita sesuaikan makhraj daripada huruf shin. Makhrajnya adalah tengah lidah kita. Ja, sya, ya itu tengah lidah. Ya, sya, ja, ya. Maka tashtaru dan dialirkan. Shin juga memiliki sifat namanya sifat tafashi, intisyarus saut fil fam, yaitu menyebarnya suara di dalam mulut lebih banyak daripada yang dikeluarkannya. Wala tashtaru bi ayati. Pada lafal ru mad tabi'i lagi, dhamma bertemu waw. Kemudian pada lafal ayati, pada lafal a bi a ada bacaan mad badal, yaitu sebagaimana wa aminu tadi, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Di sini ayati adanya fathah bertemu dengan adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu berupa alif. Kemudian lafal yati, kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat sebagaimana tadi mad tabi'i yang awalnya. Thamanan qalilan wa iyyai. Lafal samana ini hati-hati dalam lafal sa, jangan sampai kita ganti dengan samanang qalila, tapi samanang qa. Kemudian pada lafal qaf ini ikhfa. Ikhfa ditandai dengan fathah ini bertemu dengan huruf qaf, maka samarkan ke huruf qafnya. Samanang qa, ya. Sambil ditahan sebagaimana tadi anzaltu. Ini samarkan ke huruf qafnya. Kemudian qalila, qali mad tabi'i li bertemu dengan ya. Kemudian lawa. Ini ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Ini beda dengan idgham bila gunnah pada lafal penahanannya.
Kalau idgham bi gunnah yaitu masukkan tanwinnya ke huruf waw, awalnya qalilan, karena ketemu waw masuk ke huruf waw, tanwinnya menjadi qalilaw. Jadi ganti w, karena dia huruf waw itu w identiknya. Qalilaw. Nah, langkah kedua digunakan, ditahan gunanya. Qalilaw wa. Qalilaw wa. Ya, qalilaw wa iyaya. Pada lafal wa iyaya ini juga harus ditekan huruf ya-nya. Ini sering terjadi kesalahan juga. Wa iyaya fattaqun. Ya, mad tabi'i tadi ya. Kemudian fattaqun langsung ke huruf ta. Ini alifnya tidak dianggap. Kemudian pelafal kun, ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid di akhir bacaan kita, disebabkan karena kita waqaf. Awalnya fattaquni, karena kita waqaf nunnya dimatikan, huruf wawunya sebelumnya mati. Awalnya kan ku 2 harokat, karena ada sukun arid menjadi kita boleh membaca dengan 3 pilihan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Fattaqun, fattaqun, fattaqun. Ya, kita coba ulang. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Pada lafal wala di sini ada mad tabi'i ditandai dengan huruf lam yang bertemu dengan alif setelahnya, maka dinamakan dengan mad tabi'i panjang 2 harokat. Talbisul haqqah. Di sini tidak ada bacaan ikhfa, tapi di sini apa namanya? Dia ada alif lam qamariyah. Ya, di sini wawnya dianggap tidak ada, langsung ke huruf lam yang dia sukun. Dan di sini kami salah mengeditnya. Maka langsung ke huruf lamnya. Wala talbisul haqqa. Di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian di sini al-haqqah. Hati-hati dalam melafalkan huruf ha, jangan dibaca dengan ha yang besar yang bentuknya seperti ini. Ya, maaf. Ya, yang seperti ini. Jangan dibaca wala talbisul haqqo, tapi dia ha posisinya adalah kita bagaimana menyempurnakan huruf ha kecil, yaitu kita mengeluarkan dari tengah tenggorokan kita ha disertai dengan adanya nafas. Maka al-haqqo, al-haqqo. Kemudian ko-nya ditasydidkan, kita tebalkan dulu al-haqqo. Wala talbisul haqqa bil batili. Lafal bil batil kembali lagi sama, ada alif lam qamariyah. Kemudian pelafal batili ada fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian wa taktumul haqqa. Pada lafal wa taktumu di sini ada huruf kaf. Huruf kaf ini memiliki sifat. Yang pertama adalah dia syiddah. Yang kedua adalah hams. Apa itu syiddah? Syiddah yaitu inhibasu as-sawt, tertahannya suara. Sedangkan hams jaroyanun nafas, mengalirnya nafas. Sehingga ketika melafalkan huruf kaf, yang perlu kita bunyikan dulu yang syiddahnya, yaitu kita tahan suaranya, baru kita alirkan nafasnya. Ak, 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 ak. Nah, maka watak, watak, bukan watak, watak bukan juga watak itu enggak, tapi dia watak, watak, ya, watak tumul haqqo. Sama apa lafal al haqqo, ada alif lam qamariyah dan di sini wawunya dianggap tidak ada. Kemudian wa antum ta'lamun. Pada lafal wa antum ada ikhfa, pada lafal nun mati bertemu dengan ta.
Ingat, perlu kita ingat kembali, ikhfa itu membaca antara izhar dan idgham. Maka di sini nunnya kita samarkan ke huruf ta langsung, seakan-akan kita melafalkan huruf ta. Anta, antum, antum, bukan antum, bukan juga antum, tapi antum, antum, wa antum ta'lamun. Kemudian pada lafal tum, di sini ada mim mati bertemu huruf ta, maka kita hukumi dengan idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi berkenaan dengan bibir, karena makhraj daripada huruf mim daripada bibir kita. Ta'lamun, ain, hati-hati jangan dibaca ta'lamun, ta'lamun. Ini sering terjadi mengganti huruf ain dengan huruf hamzah. Harusnya dia ain dari tengah tenggorokan kita, dan ain punya sifat bainiyah. Di antara syiddah dan rokhawah, tidak dialirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya, tapi di tengah-tengah di antara keduanya. Ta'lamun. Kemudian pada lafal ta'lamun di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita, yang mana sebelum huruf akhirnya yang dimatikan ada huruf mad. Contoh ta'lamuna, awalnya muna, karena waqaf nunnya mati, sebelumnya ada huruf mad. Maka baik itu alif, waw atau ya, maka itu kita tambahkan tetap dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian ayat selanjutnya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Pada lafal wa aqimu ada mad tabi'i pada lafal qi, yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya. Kemudian pada lafal as-shalah di sini ini langsung di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu suaranya kita langsung ke huruf shadnya. Wa aqimus salata. Nah, hati-hati teman-teman, karena di Rasm Utsmani itu biasanya tulisan as-salata seperti ini, bukan seperti ini. Bukan as-salata. Nah, ini jangan kita baca dengan as-salawata. Tapi di sini kita bacanya dengan as-salata. Waw di sini dianggap tidak ada, karena di sini dalam bentuk penulisan Rasm Utsmaninya. Wa aqimus salata, bukan salawata, tapi salata. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Sama pada lafal wa atu ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita namakan dengan bacaan mad badal. Di sini wawnya dianggap tidak ada, alifnya tidak ada, ditandai dengan sifar mustadir. Ini juga sama, langsung ke huruf za sebagaimana as-shalah. Di sini ada bacaan alif lam syamsiyah. Wa atuzza, langsung diidghamkan ke huruf zai. Wa atuz zakata. Nah, pada lafal zakata sama juga sebagaimana penulisan rasm daripada kata shalah, yaitu di sini bukan dibaca zakawata, tapi zakata. Adanya fathah pada lafal ka bertemu dengan huruf alif kecil. Wa atuz zakata warka'u. Pada lafal warka'u di sini ada huruf ro yang ditandai dengan warna biru tebal, menandakan huruf ro-nya dibaca dengan ro tafkhim, yaitu ro yang tebal. Nah, bukan dibaca seperti ini. Warka'u itu ro-nya tipis, tapi diangkat ujung lidahnya untuk menebalkannya. War, ar, war, warka'u. Dan hati-hati jangan sampai huruf ro itu takrirnya berulang kali. Contoh warka'u, warka'u. Nirro, nah itu misalnya nirro, itu banyak kali getarannya, cukup sekali getarannya. Warka'u, ar, warka'u. Kemudian pada lafal ada mad tabi'i, hati-hati juga jangan sampai diganti huruf ain dengan warka'u dengan huruf hamzah, yaitu ditandai dengan dhamma bertemu dengan huruf waw panjang 2 rakaat. Ma'ar raki'in, ma'ar ra sama ro-nya ditebalkan. Di sini ro tasydid, yaitu kemudian pada faronya sendiri ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian ain, ini bacaan mad arid sukun sebagaimana tadi lafal ta'lamun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, boleh pula 6 harokat.
Kita coba ulangi dari wa aqimus shalah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga membantu bagi sahabat sekalian yang sedang belajar Al-Qur'anul Karim. Mohon bantuannya kepada teman-teman sekalian untuk like, share, dan subscribe, dan juga ajak teman keluarga sahabat untuk belajar bersama Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an merupakan hidayah bagi kita bersama. Sebagaimana yang Allah katakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, atau yang dia hiya aqwam, yang lebih lurus. Wa yubasysyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Tentunya kita bergembira dan merasa bahagia serta untuk mencapai kebahagiaan dengan Al-Qur'anul Karim. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, jazakumullahu khairan.